awal nih beliau Pak Tamrin Dahlan, sahabat saya, guru saya, dosen saya. Sebenarnya ada satu lagu yang viral. Kemarin saya buat tulisannya puji-pujian yang lagi ngetren zaman now. Yang ini loh. Allahul Kafi wa ni'mal kafi, bisa diiringi gini nggak tuh? Bisa ya? Enggak, saya sampaikan ke Pak Tamrin Dahlan. Ini saya buat artikel pertama di websitenya penerbit Tamrin Dahlan ini, Pusaka Tamrin Dahlan ini. Saya beri judul puji-pujian lagi tren zaman now. Karena apa? Saya di Kabupaten Bekasi, dekat rumah saya. Dekat juga ya, sana Taman Utara. Lagunya itu anak-anak tuh, Allahul Kafi Rabbunal Kafi wajadana Kafi Rabbunal Kafi gitu. Ternyata ada bahasa Indonesia juga ya. Nah, di sini juga sering dengar di Sampuran ini musolanya hari kelas. Kemarin di silaturahim di Jakarta di dekat Tamrin Dahlan. Pak Seko itu makanya saya beri tulisan tentang lagu nanti aja ya. Sekarang kita mulai saja diskusi bukunya sebagai launching. Ini ngomong-ngomong, adik-adik di sini suka baca nggak? Baca kitab kuning apa ya? Kitab putih ya, kita sebagai seorang muslim ya, kitab kuning, kitab putih, kita yang lain warna lain pun kita, kalau itu adalah apalagi datangnya dari Al-Quran dan Hadis, harus kita berusaha membacanya ya. Baik, karena waktu juga Pak Tamrin Dahlan, sahabat saya Pak Arsyad belum hadir. Gimana, di sini ada Mas Putut. Mas Putut, Assalamualaikum. Minimal Mas Putut. Belum menginap Mas Putut. Baik, kalau gitu dari saya dulu kali ya, karena untuk kita Pak Arsyad dan saya sudah siap-siap di sore tadi Edis, mohon izin saya mulai nih Pak Edis. Bicara 3 hal dulu lah. Pertama bicara pandemi ya. Ya teman-teman ya, kayaknya di sini mah kayaknya udah nggak kayak corona, nggak ada corona di sini. Saya ke masjid, orang di sana pada pakai masker, di sini saya sendiri yang pakai masker. Nggak tahu nih, tapi bukan berarti meremehkan penyakit ya, tetap kita waspada. Kita harus dengar. Bicara corona memang biasa ya, dampak kesehatan, dampak ekonomi, bahkan dampak yang lainnya, pendidikan, ibadah kita yang sempat mungkin pada sholatnya di rumah semua, masih kosong. Nah, ini luar biasa pandemi COVID ini. Dan kedua, bicara selain pandemi, yaitu itulah mungkin ya, ini dari pandemi ini saya pernah lockdown di sini 14 hari nih, gara-gara tetangga ada yang kena positif 14 hari ya, karena di rumah ada anak, istri, sebagainya sini aja. Nah, dari bicara tentang isolasi mandiri ini, sebenarnya kita kan ada istilah orang tanpa gejala, OTG ya. Sebenarnya untuk membuktikan itu kan dengan tes rapid ya. Rapid test itu diambil darah, dilihat reaktif atau tidak gitu ya. Kalau reaktif itu meskipun belum tentu karena COVID, reaktif itu bisa jadi karena faktor lain. Yang jelas ada reaktif nggak gitu intinya. Nah, saya waktu saat itu dites karena diajukan oleh sekolah pas saya ngajar, ketika tetangga ada yang itu dites, alhamdulillah nggak reaktif. Kalau reaktif nanti itu akan kita telusuri lebih jauh kan. Di tes yang lebih jauh dari rapid itu adalah swab itu biayanya lebih mahal ya. Dari rapid itu saya waktu hanya 110.000. Kalau untuk orang yang rapidnya untuk tes kayak gitu tuh mungkin 2 kali ya. Nah, oleh karena itu memang kalau pandemi ini sekali lagi selain dampak kesehatan juga dampak ekonomi yang biasa, dampak sosial ya, kita di antara kita mungkin ada tetangganya yang isolasi, mau ngomong kan harus kita juga bantu ya, kayak gitu.
sampailah kepada buku. Saya memang buku itu bukan berarti 14 hari jadi buku, bukan. Karena buku ini sebenarnya perjalanannya panjang, dimulai dari saya senang membaca dulu. Baca. Ya dulu waktu di Sumedang saya juga sama ngaji kitab kuning walaupun santrinya santri kalong. Ya, santri kalong itu apa, San? Santri yang malam doang ya. Siangnya sekolah, malam sorenya udah datang ke pesantren. Sekarang kenang-kenangan pesantren itu udah kelodem ini. Waduh gede-gede. Kalau adik main ke Sumedang dari situ tanya waduh gede di mana? Itu ada beberapa kecamatan yang terkenang, termasuk kecamatan tempat lahir saya, kecamatan Dharma Raja. Ada sebagian Wado, ada sebagian Cadas Mampar, ada sebagian lagi jauh gede. Itu banyak sekali desa yang termasuk pesantren tempat ngaji. Alhamdulillah anak dari guru kiai itu buka pesantren di tempat lain di daerah Carik namanya, dari Kenangan. Itu juga saya sempat sebelum di Jakarta saya sempat nonton. Jadi disitulah mungkin baca, motivasi membaca kita, terutama membaca Quran ya. Bisa baca Quran dulu itu ya, penting ya. Kira-kira bisa pada baca Quran usia berapa? SD apa SMP? SD udah pada bisa baca Quran? Bagus kalau udah bisa ya. Nah, sampailah saya di sekolah kan di paman saya di Klener. Nah, dimulai dari aliyah. Biasa memang sekolahnya itu di jalur depak ya. Walaupun SD negeri, SDN, MTS swasta, MTS Bupi di Sumedang. Ada saya juga swasta di Al-Falah Klener tuh. Kayak Sidi, dia ketua MUI DKI Jakarta kalau saya ya pimpinan dari meninggal yang beberapa waktu lalu. Masuk dari keluar dari Alia, saya kuliah di IKIP. Nah, pokoknya judulnya saat itu kuliah lah, ini kuliah gitu ya. Namanya juga dari kampung, kita orang kampung, anak petani, nanti judulnya kuliah. Kuliah bloknya di D2 PGSD. PGSD itu pendidikan guru sekolah dasar, diploma IKIP Jakarta. Sebelum sekarang namanya jadi UNJ ya. Universitas di Jakarta dulu namanya IKIP. Di situ perguruan dan ilmu pendidikan. Nah, berbekal diploma 2 dari situ lah saya jadi guru. Pernah ngajar di SDI Al-Farumiyah di Join 5 tahun tuh. Digaji pertama kali 50.000 sebulan honor ya. Atau sekarang saya berapa ada honor? Nggak ada yang gitu sekarang ya. 96 saya pindah di Kamutan, Tambun. Cibitung sebelah sana Tambun ya. Nah itu agak naikkan tuh 250.000 honor. Dan 97 saya pindah lagi. Tempat yang baru ini lebih alhamdulillah lebih lumayan. Sampai bisa nikah tuh 98. Lagi masa krismon. Belum lahir saja 98 ya? 98. Udah. Jadi saya belum lahir kayaknya ya. Lahirnya tahun berapa nih? Oh 2003. Generasi milenial ini benar-benar milenial ya. Nah 97 saya ini 2000-an tahun 2000-an saya nulis skripsi ya karena S1 udah tuh kita guru saat itu nggak boleh D2 harus S1. Undang-Undang Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 itu mensyaratkan guru minimal setelah S1 ya. Di sela-sela ngajar saya bisa kuliah S1 di SKS Dewangi Bandung waktu itu buka kelas edukasi. Dan di 2016 saya juga berkat teman kita nih di Anur sini di kalian bangun saya ini Pak Latif dulu kepala sekolah. Sekarang sekolah kan khususnya ya. Teman saya dulu di 99 dan setelah nikah ya 98 nikah di sini di Tapanangkan ini. 2019 tuh nulis lagi dah tuh nulis apa namanya? Kalau S2 namanya apa? Kalau S1 skripsi, S2 tesis. Kalau S3 apa? Disertasi. Doain ya, mudah-mudahan bisa kuliah lagi nih S3 nih. Kalian juga jangan tanggung-tanggung kalau punya semangat belajar kuliah. Walaupun sambil kerja, apa kuliah kayak bapak sambil ngajar. Ini di hadapan kita ada Pak Tani Dahlan, nanti kita akan dengarkan beliau juga kecil
dan juga nulis. Sebenarnya nulis itu kehidupan sehari-hari kok. Coba sekarang, apalagi zaman sekarang nih ya, WA, nulis nggak tuh? Nulis kan, walaupun dinulisnya ketik di apa pintar. Kalau dulu nulis di buku kan, wah bapak dulu ada dikte namanya tuh. Sehari gurunya nggak ada, suruh dikte tuh. Menulis, tentang nulis nanti pantang di dalam ini penulis ya. Jadi saya ada kenalan di blog ada sampai anak. Saya banyak lah blog-blog yang ada, cuma kita lebih dari pertemanan diskusi. Nah dari pertemanan itu alhamdulillah ada hikmahnya. Salah satunya ini dengan Pak Tabri Dahlan ini, dengan Pak Idris juga gitu sama. Ini dengan Pak Idris ada di Zoom ini, alhamdulillah Pak Idris yang bisa ketemu lagi nih. Ini sahabat saya, teman saya itikaf di Zoom Center. Karena di Center Point itu, saya baru berapa itu Pak? Alhamdulillah banyak manfaat. Saya dengan Pak Tabri Dahlan waktu silaturahmi ke rumahnya, benar, memang silaturahmi itu benar kata Nabi, memperpanjang umur, mempermudah. Kita harus yakin ya apa yang dikatakan oleh Rasul Nabi dalam hadisnya, apalagi dalam Al-Quran juga. Nah buku yang saya tulis kenapa sih judulnya pendidikan berbasis Al-Quran dan Pancasila. Jadi sebenarnya tadinya judul aslinya di spesifik itu pendidikan Al-Quran berpendidikan berbasis Al-Quran di LPIT Pendidikan pakai ngajar pendidikannya. Nah jadi yang didapat dari pendidikan saya di Parikijan tentang pendidikan Al-Quran itu memang benar-benar menjadi pendidikan yang paling diunggulkan. Quran dulu, karena apa? Karena memang benar kata Nabi juga kan, Innallaha yad'u bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bi aqwabin. Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini, dan Allah juga akan wa yad'u itu merendahkan ya, menghinakan kaum yang lain karena Al-Quran juga, karena kita tidak memperhatikan Al-Quran. Nah, dengan hadis ini saya berpegang pada hadis ini. Mungkin lembaga Parikijan juga begitu. Jadi harus benar-benar pendidikan Al-Quran itu benar-benar jangan sampai diabaikan, jangan sampai di nomor 2-kan, harus diutamakan. Ini santri-santri ini kita memperingati hari santri nih. Ini kalian santri ini kan ya? Santri dengan Ustaz Amin nih di pondoknya. Kayak Ustaz kalau sekali ngajinya di sini nggak apa-apa, Syukur. Kayak sekarang ya. Nah jadi kenapa judulnya pendidikan berbasis Quran dan Pancasila ya, untuk di buku saya, karena katanya kalau yang namanya buku itu mungkin Pak Tabri Dahlan nanti kita dengarkan seperti apa dari beliau, karena yang namanya buku itu jangan polos-polos amat, harus mengundang apa, harus mempunyai daya tarik. Yang namanya buku kan, buku yang mereka akan ditaruh di toko buku ya, dipasarkan gitu ya. Jadi harus laku, kita harus nilai jual. Tapi bukan semata-mata itu ya. Membuat buku itu membuat ide sebenarnya. Ide betul. Makanya saya melontarkan itu oleh Pak Tabri Dahlan, kata-kata itu dijadiin tulisan artikel. Benar itu yang dikatakan tadinya katanya. Yang dikatakan Adin itu benar itu. Bahwa yang namanya menulis buku itu bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Saya tadi tuh, bukunya ini coba sini. Ini cetakan kedua, karena cetakan pertama dibantu oleh Pak Tabri Dahlan jumlahnya terbatas. Sebagian untuk diwakafkan oleh beliau, sebagian taruh di perpustakaan nasional, sebagian di pustakanya penerbitan, dan ada alhamdulillah saya megang sebagai penulis, megang alhamdulillah fotokopinya dan bukunya, alhamdulillah. Ada boleh dibuat ini. Ini tapi ini kalau untuk Ustadz nih hadiahnya satu aja ya, karena walaupun banyak ntar gantian aja bacanya ya. Keluarin kasih satu Ustadz Amin, dan nanti gantian anak-anaknya dari saya baca. Yang lainnya kalau mau memiliki saya hargai ya, sebenarnya sih hargai lah, itu hitung untuk cetak dan infak saum Quran nanti kalau untuk tempat kita dengan ini ada 7 orang. Itu mungkin ya perjalanan menulis buku. Jadi bukan semata-mata 14 hari saat saya isolasi mandiri
Jadi memang di situ di 14 hari itu saya ada karena membaca tadi informasi dari pertemanan sahabat saya tadi Pak Tabri Dahlan, dia menerbitkan buku gratis. Ya buru-buru saya ingat punya tesis kan, masih ada fotokopinya, saya buka-buka di laptop. Nah ini saya letak di sini terinspirasi istilah tadi buku judulnya. Nah ini mulai ditunjukkan. Ini tadi abang saya baik dengan menyerahkan buku ke Ustaz Amin sebagai pimpinan majelis. Ini majelis apa talinya anak-anak ini apa namanya? Sama dengan Harul tadi. Apa Pak? Nama majelisnya? Sama. Apa? Ar-Rahman. Ya, pimpinan Ar-Rahman. Berarti saya dengan ini sebagai simbol melaunching buku, jadi saya serahkan ya. Biar backgroundnya ini kan ada tambahannya ada dia harus itu saya dekat anak ini maafkan ya nanti maafnya. Oke, dengan demikian saya launching buku ini. Mohon doanya dari para hadirin, dari Pak Tabri Dahlan guru kita, dosen saya, Pak Aziz, sahabat saya dan yang lainnya. Sekarang kita saatnya diberikan waktu kepada Pak Tabri Dahlan untuk memberikan inspirasi dan motivasinya Pak buat anak-anak milenial nih, zaman Kiwari. Masih cocok nggak mereka menulis? Silakan Pak Tabri Dahlan. Waktu saya serahkan ke Pak Tabri Dahlan. Tafadhol Mas Doro. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus Saiful Bait, Saiful Hajat, Pak Hakim, atau lebih dikenal dengan Ustaz Dimyat SAG FGD. Juga hadir juga di sini Mas Mulyadi, Pak Hakim, Mas Mulyadi di layar, saya dari website kita. Alhamdulillah. Dan lihat ya, Mas Mulyadi. Ya, ada Pak Idris, sudah menyapa, dan semuanya di sini tidak saya sebut satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan ini adalah takdir ya, dan tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Pada hari ini tanggal 23 hari Jumat kita persuakan ya. Semuanya itu sudah tertulis, kita yakini, dan ini kita aplikasikan dalam kegiatan kita. Hakim ini luar biasa ya. Dia adalah ahli silaturahim. Masya Allah. Pertemuan kami sebenarnya sudah lama di Kompasiana, menulis di Kompasiana, kemudian sudah berapa tahun ya, sejak tahun 2010. Saya 2012 Pak. Kita belum terlalu indah ya. Tapi ketika kami keluarga mendirikan yayasan, yayasan pusaka pendidikan, itu ketika fokus untuk menerbitkan buku ya, para penulis yang ber-ISBN ya, National Standard Number, tanpa biaya, tanpa orang bilang uangnya dari mana? Dari bapak. Yang kita cetak itu sudah hanya 50 ya. Tapi buku itu master ya. Dihadiahkan oleh Adib, bukunya itu kita cetak 5 gratis. Yang kedua untuk perpustakaan nasional. Jadi kalau di SBN itu kewajiban kita dari penerbit ya, penerbit harus memberikan buku. Kemudian satu buku itu Adib, itu master dan soft copy. Jadi ketika
tinggal dia ingin memperbanyak, ingin menjual, ingin dibagikan hadiah, terserah dia mau jadi bebas ya. Hanya kita menerbitkan buku perdana. Jadi teman-teman saya bilang, Mas Giri tadi juga bilang, buku itu adalah mahkota. Banyak orang bisa ngajar, ya, banyak bisa ngajar. Tapi belum tentu bisa menulis. Banyak juga yang sudah bisa menulis, banyak. Tapi tulisannya itu enggak bukan. Banyak kendala, banyak kendala orang ketika sudah bisa, kemudian bagaimana sih menerbitkan itu gitu ya? Saya ngalamin juga. Waktu saya sama sudah pensiun, saya tulis di Komasiana, tulisan saya udah banyak gitu ya. Mana ada penerbit yang mau terima kita kan? Ini kan bukan orang terkenal. Mana mau penerbit yang terima? Buku saya pertama itu judulnya bukan orang terkenal. Saya diunjukin dulu. Saya cari penerbit yang mereka terima karena mereka profitable ya, cari uang. Kalau kayak gitu kan nggak pernah punya buku, gitu. Nggak pernah gitu. Kita bukan Hamka, bukan Andrea Hirata, bukan Madli ya, yang nulis buku itu. Kita bukan Terelie. Kita orang biasa aja, tapi pengen punya buku. Nggak dilarang punya buku. Kan dalam kondisi seperti ini, usahakan jadi tim ini sudah punya mahkota sah dia sudah nulis ya, dan buku itu akan berlanjut sampai banyak. Amin. Bisa berbanyak. Tadi dicetak berapa dari Agim? Sesuai dengan budget yang ada, jadi tadinya mau 100 ya, 50 dulu saya Pak Ian. Tapi Anda kan sudah punya master yang sekopi bisa dicetak di mana aja. Saya ketemu secara fisik dengan Agim ini 2 kali. Dua kali. Pertama di percetakan di Margonda, di Kuring, di Rabu pekan lalu. Saya bilang datanglah untuk silaturahim. Itu perjuangannya jauh dari Ambon. Akhirnya saya ketemu bapak seorang guru, pakai baju pramuka. Itu pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua, beliau berkenan hadir di kediaman saya. Bukunya sudah selesai, lagi banyak cerita lama ya. Beliau mengatakan tadi betul bahwa menulis itu adalah saya baru dengar itu. Padahal saya sudah berpikir 30 buku. Terus ketika saya jadikan tulisan, orang-orang penulis seperti saya ini terbiasa lah pada hal-hal baru itu jadi inspirasi didaratkan di universitas. Nah, jadi saya informasikan nanti banyak bertanya ya. Saya punya penelitian Yayasan Pusaka Perintalan bersangkat oleh Mas Suryadi IPTD. Mas Suryadi ya. Beliau juga desain sekarang membantu bisa dilihat langsung di HP ya. Di Play Store tapi sudah bisa berhasil. Jadi kalau ada install sudah di-install di Play Store caranya di mana-mana ada bisa buka langsung seperti kita buka detik, buka Facebook, buka lain masih. Gitu. Jadi yayasan ini memang wakaf ya, wakaf kita dapatkan 11 pada ini kan guru gitu ya. Mungkin terkesan karena gratis itu, padahal biaya ongkos itu tidak terlalu banyak. Maksudnya tapi itu satu duduk biayanya sekitar 200 tapi nggak warna ya. Warna itu yang jelas para penulis itu senang sekali karena punya buku master gitu. Itu yang kesulitan selama ini dialami oleh kesulitan saya pribadi ngerasa saya mengeluarkan uang sampai saya ke 20 saya bayar terus. Nah, dan saya pikir tidak masih kan. Dan saya nasional menjelaskan kalau bapak ingin mendapatkan SPM bapak itu badan-badannya adalah akte notaris, kemudian ada surat hukum dari nah dengan ada itu kemudian saya bisa mendapatkan SPM itu bagus punya SPM. Jadi kalau anda nanti sudah hebat adib buku anda kalau ada SPM-nya diterima tuh di Gramedia di aku kalau nggak ada SPM bodong ya itu pertama
kita itu akan tercatat di internasional. Saya pernah kaget waktu saya beberapa saya shot di beberapa lembaga internasional di Inggris terus kan ada buku saya kapan ya ternyata ISBN itu yang PKB ya mungkin secara fisik tidak ada tapi gambar buku segala macam itu itu yang motivasi saya teman-teman kan bukan di YPDB mendapat ISBN ada barcode-nya. Jadi sampai hari ini yayasan itu sudah memberikan buku gratis, kemudian terus berlanjut ya. Saya banyak berkenal sama guru dari Unjai, dan juga saya membuka kesempatan teman-teman yang hadir juga bagi anak murid motivasi menulislah. Dan agama kita kan ayat yang pertama tuh yang keluar roh ya, baca itu dalam menulis tuliskan barangkan yang kita share kayak enggak tulisan dengan roh hidup roh ya masih tulis bisa yang roh itu kapan tadi punya ketika tulisan kita itu kita share media sosial Facebook kemana-mana hidup ya karena kalau dibaca kan ada orang dulu menulis nggak punya roh bisa seperti harian simpan baca ketawa sendiri nangis sendiri nggak ada roh tapi ketika ada share Facebook orang baca orang klik aja tidak ada hidup apalagi dia komen saya komen hanya dalam tulisan tapi ketika tulisan itu sudah banyak terangkum menjadi sebuah kitab jadi buku dia abadi karena usia buku lebih dari usia teman saya bilang, Anda kalau mati kan meninggalkan nama, betul tidak? Tapi namanya bukan di batu basi. Kenapa tidak nama Anda itu ada di Jakarta nasional? Kenapa enggak